Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Ini adalah channel yang membahas mengenai cara trading di XAU USD dan juga di pair forex lainnya teman-teman. Dan untuk hari ini ya kita akan membahas bagaimana saya bisa cuan 200 pips di momen GDP dan sekaligus ya saya mau akan memberikan kepada teman-teman cara bagaimana trading news di XAU ya. Dan untuk teman-teman yang baru datang, boleh di like dulu, di komen, dan di subscribe teman-teman ya. Teman-teman boleh tanyakan lebih dalam lagi ke Telegram kita, dan teman-teman boleh klik ya link yang ada di Telegram untuk teman-teman yang mau mendapatkan informasi dan juga outlook seperti pergerakan harian ya, terus trade idea ya, teman-teman boleh langsung klik link yang ada di deskripsi teman-teman, nanti akan diarahkan ke channel Telegram kita ya. Dan untuk hari ini ya saya akan membuatkan video yang banyak di request oleh teman-teman, yaitu cara trading news ya, dan ini langsung saya berikan berdasarkan signal yang kita berikan pada news GDP di hari Kamis minggu kemarin, yang dimana kita berhasil profit 200 pips teman-teman ya. Jadi di momentum itu saya akan membreakdown beberapa hal yang penting dan wajib teman-teman kuasai ketika teman-teman trading XAUUSD saat news ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama teman-teman. Ya, kita mulai dulu dari yang paling dasar, yaitu adalah market structure. Ya, jadi ini kita hapus dulu teman-teman ya. Ya, jadi ini kita hapus dulu ya. Jadi kita lihat dulu structure dari H1 teman-teman ya. Kita akan lihat dulu dari H1. Ini saya rewind ke belakang teman-teman. Kenapa? Karena biar teman-teman lihat dulu nih ya, sebelum news GDP ya, teman-teman wajib pahami bahwa kemarin itu ya harga emas atau XAU USD mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman, atau aksi taking profit setelah menyentuh all time high di 3.790-an ya, dan harga lanjut turun teman-teman, yang dimana ini membentuk short term atau bearish jangka pendek pada XAU USD. Ya, kenapa harga bisa turun? Jawabannya cukup simpel teman-teman, karena power dari buyernya itu sudah mulai melemah. Terus yang kedua, setiap yang namanya harga naik teman-teman, saya selalu ingatkan, setiap yang namanya harga naik itu selalu ada yang namanya penurunan ya. Setelah penurunan maka akan terjadi ya recontinue tren atau tren lanjutan ataupun reversal. Itu semua nanti akan ada di jawabannya, akan ada di sini. Apakah dia bisa tembus area high sebelumnya? Kalau misalnya tembus, ini harga akan lanjut naik teman-teman ya. Kalau misalnya tidak, ya harga akan membentuk double top di higher time frame, dan ini akan menjadi indikasi untuk sell position ya. Jadi selagi harga belum membentuk double top ya teman-teman, dan ini masih mengalami bearish short term atau jangka pendek, maka teman-teman bisa manfaatkan bias yang saat itu sedang terjadi ya, yang dimana kalau teman-teman perhatikan juga di hari Kamis dan di hari Rabu, itu harga dari US dollarnya sendiri atau USD juga menguat teman-teman ya. Dari USD juga menguat, yang dimana ini akan memberikan potensi ya selling lanjutan teman-teman, jika XAU USD malam ini ya di hari Kamisnya itu menerima atau mendapatkan informasi mengenai gross domestic product atau GDP Amerika yang baik. Jadi kalau misalnya newsnya bagus, maka harga emas akan turun ya. Dan saya juga selalu ingatkan, tidak selamanya news bagus itu harga akan turun, dan tidak selamanya news buruk itu harga akan naik. Ini semua depends atau berdasarkan market condition saat itu. Kalau teman-teman lihat, market condition atau keadaan market saat itu sangat bertumpu pada US dollar itu sendiri teman-teman, yang dimana pemotongan suku bunga membuat harga emas naik hingga all time high 3.790. Tidak ada geopolitik ataupun perang dagang teman-teman, jadi teman-teman bisa berfokus ke US dollarnya seperti itu. Beda cerita kalau misalnya nanti US dollarnya itu XAU USD-nya itu terpengaruh oleh geopolitik ataupun perang dagang, ini cara tradingnya pasti akan berbeda ya. Jadi setiap market condition atau kondisi market ya teman-teman, itu memiliki cara trading yang berbeda. Kalau untuk saat ini ya, kondisi marketnya itu sedang bertumpu kepada US dollar, yang dimana US dollar sedang mengalami ya fase pemotongan suku bunga teman-teman, yang itu mempengaruhi harga emas sampai all time high yang pertama. Terus yang kedua, di minggu
kemarin ya itu harga dari XAUUSD itu turun karena US dollarnya menguat. Sekaligus kita bisa lihat ya di sini ada swing high ya, harga buat swing low, swing high, swing low teman-teman. Yang dimana ini adalah jangka pendek bearish momentum ya. Kenapa saya bisa bilang jangka pendek bearish momentum? Kalau teman-teman lihat dari kiri ya, ini kita hapus dulu. Kalau teman-teman lihat dari kiri, ini harga emas ini masih solid bullish teman-teman ya. Di sini ada swing high, sini swing high, sini swing low. Maka kemungkinan besar dia akan buat swing low baru nembak lagi untuk swing high selanjutnya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa targetkan sell yang panjang. Ya, ingat ya, teman-teman tidak bisa targetkan sell yang besar teman-teman. Ya, at least 200-300 pips itu masih bisa. Tetapi kalau teman-teman berharap sampai sell sampai 1000 pips kayak sebelum-sebelumnya kita trading, itu teman-teman belum bisa. Kenapa? Karena ini harga dari XAUUSD itu masih sangat condong untuk bullish teman-teman ya. Kenapa? Karena ekspektasi pemotongan suku bunga di bulan depan ya, di Oktober itu di bulan ini ya, di Oktober itu masih aktif, yang dimana para investor bertaruh pemotongan suku bunga 25 basis point ya. Jadi harga emas ini masih bullish ya. Pikirkan dulu ya, ini harga emas ini masih dalam keadaan yang seperti apa sentimennya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, harga yang turun ini teman-teman tidak bisa targetkan sell yang panjang. Kenapa? Karena ya, yang pertama itu ada namanya ekspektasi ya, cut rate ya, atau pemotongan suku bunga. Jadi selama ini masih aktif ya, harga emas tidak akan turun lebih dalam teman-teman. Dia turun, cuman turunnya itu akan menguji beberapa level seperti ini ya, contoh seperti ini ya, atau nanti dia akan menguji level yang di sini teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kita punya dua area key level yang bisa teman-teman manfaatkan untuk deep buying opportunity. Kalau teman-teman perhatikan ya, harga emas ini masih berada pada ekspektasi pemotongan suku bunga ya. Jadi kita sebagai trader kalau mau sell, targetnya cuma dua area ini aja, 1, 2, udah ya. Nanti saya akan buktikan teman-teman kenapa saya cuma target TP-nya itu cuma 200 pip. Jadi persiapan kita itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Di sini ada juga supply ya, di sini all time high. Terus kalau teman-teman lihat juga di sini ada yang namanya key level area teman-teman ya, atau area support, yang dimana kalau teman-teman perhatikan ya, harga bereaksi di area yang sama ya, bereaksi di area yang sama. Jadi selagi harga tidak bisa tembus ini ya, ini harga akan lanjut turun sebelum lanjut naik seperti itu. Tapi kalau dia tembus ke atas seperti ini teman-teman ya, break valid di atas kayak gini ya, kan ini bearish momentum atau ini bullish momentum kayak gini. Nah, ini baru bisa kita manfaatkan untuk buy opportunity-nya. Tapi selagi harga tidak tembus ya key level yang ini, maka harga bisa lanjut turun ke bawah seperti itu ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di jam 5-nya ya, kita turun ke jam 6. Nah, di jam 6-nya sudah mulai ada reaksi teman-teman ya. Nah, ketika memasuki jam 7 ya, saya pribadi suka banget trading seperti ini teman-teman ya. Ketika memasuki jam 7, ini jam 7 ya, di jam 7 nih, di jam 7 ya teman-teman ya. Ini saya akan menunggu teman-teman ya. Yang saya tunggu apa? Yang saya tunggu itu adalah harga break low yang di sini atau harga break high yang di sini ya. Kalau misalnya harga break high yang di sini dengan data yang negatif teman-teman, yang dimana itu buruk untuk US dollar, maka saya akan cari yang namanya breakout retest entry seperti ini ya. Target saya mana? Target saya bisa lebih tinggi ke area supply 3777, 3780 atau even high ke all time high sebelumnya ya. Tetapi kalau misalnya nanti itu data yang keluar bearish ya, atau misalnya kuat untuk US dollar, berarti hijau ya teman-teman, maka saya akan cari breakout retest entry. Seperti itu. Target saya dekat-dekat aja ya. Kenapa? Karena saya masih ada ini nih ya. Saya masih ada ini nih, ekspektasi cut rate atau ekspektasi pemotongan suku bunga. Saya nggak bisa entry dan saya tidak bisa targetkan profit yang lebih besar teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika beritanya keluar teman-teman ya, kita tunggu dulu ketika beritanya keluar. Nah, ini dia ya, ketika beritanya keluar teman-teman nih ya, ketika beritanya keluar, maka yang saya lakukan itu apa? Yang saya lakukan, saya tunggu dulu ya, harga break di bawah dari ini ya. Nah, di sini kita bisa dapat yang namanya valid breakout teman-teman. Ini adalah valid breakout ya. Jadi ketika harga valid breakout, maka yang saya lakukan adalah saya akan menunggu harga retest ke atas untuk entry sell lagi ke bawah seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ketika harga naik ya, nanti saya akan ambil entry sell teman-teman. Dan ya, untuk informasinya juga saya sudah kasih dan saya sudah berikan ya di sini teman-teman ya. Ini dia ya. Saya sudah berikan
Ya, kita bisa pantau area ini untuk mengikuti hasil news yang good for USD. Jadi kita entry 3741, 3744 teman-teman ya. Jadi ketika harga memasuki area tersebut kita tinggal entry aja ya di sini dengan stop lossnya di sini teman-teman ya. Dan taking profitnya itu di mana? Saya nggak usah jauh-jauh. Saya taking profitnya itu di sini aja ya. Kenapa? Kalau saya lihat dari H1 ya, ini ada area support teman-teman ya, atau area key level yang ini belum ditembus oleh harga, dan saya ekspektasi nanti ketika harga drop ya paling dropnya cuma sampai sini ya, sampai close candle. Nanti saya lihat apakah harga berhasil drop di bawah. Kalau harga berhasil drop di bawah saya akan lanjut sell, tetapi saya perlu hati-hati bahwa ekspektasi pemotongan suku bunga masih aktif seperti itu. Ketika saya sudah dapatkan konfirmasi ya, maka saya entry sell seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kita taking profit ya, sesuai dengan analisa. Ini dia ya. 203 dolar teman-teman, dari 3744 kita sell ya, 200 pip. Dan ternyata benar teman-teman ya, walaupun data ya yang keluar itu bagus untuk US dollar teman-teman, tetapi ekspektasi pemotongan suku bunga yang masih aktif ini membuat harga dari XAU USD masih naik teman-teman. Jadi di hari esoknya ya, tepatnya di hari Jumat setelah GDP rilis ya, sebentar. Setelah GDP rilis, teman-teman bisa lihat harga emas lanjut naik. Di mana ya, setelah GDP yang rilis itu teman-teman ya, di sini dia GDP yang rilis 3,8, tetapi US Core PCE atau inflasinya itu stabil teman-teman ya, dan juga MOM-nya itu stabil ya, yang ini memberikan ruang untuk pemotongan suku bunga lebih cepat teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar di Oktober akan terjadi pemotongan suku bunga 25 basis point, dan teman-teman bisa lihat ya, tuh harga emas naik terus teman-teman ya. Jadi ketika harganya menyentuh hari ini saya TP, harga langsung balik teman-teman ya. Kenapa? Karena ini ya ekspektasi dari card rate. Jadi selagi ini belum hilang ya, atau selagi ekspektasi card rate itu masih ada, maka saya akan buy teman-teman. Kalau saya sell akan sellnya itu berdasarkan news ya yang terjadi saat itu. Yang kedua, saya akan lihat pattern-pattern, dan saya tahu bahwa sell saya ini sangat beresiko seperti itu ya. Pentingnya teman-teman ya untuk memahami market condition atau kondisi market saat itu, supaya teman-teman tidak buta arah dan teman-teman tidak serakah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat harga emas naik di hari Jumat kemarin ya, teman-teman bilang harga emas naik di hari Jumat ya, padahal GDP-nya bagus ya, otomatis kan ekonomi Amerika bagus dong. Tidak ya. Kenapa? Karena core PCE-nya stabil teman-teman. Core PCE stabil ya, itu memberikan ruang untuk ekspektasi pemotongan suku bunga lebih cepat lagi ya. Jadi makanya harga naik teman-teman, seperti itu ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini ya, ini bisa menjadi insight dan informasi ya, dan teman-teman bisa menggunakannya juga untuk teman-teman trading ke depannya, bahwa market condition ya, key level structure dan struktur pasar secara garis besar itu sangat berpengaruh ya. Jadi stop lah teman-teman ya mengandai-andai bahasanya tuh ya. Kenapa saya bisa bilang mengandai-andai? Karena rata-rata trader itu mengandai-andai, lihat harga merah dikit ya lihat seperti ini. Harga turun dikit ya langsung pikirnya pengen sell gitu loh, padahal dia tidak memahami bahwa ekspektasi pemotongan suku bunga, yaitu market condition, kondisi market saat itu masih aktif ya. Banyak yang sell habis, sini sell habis ya, sini sell juga dibantai lagi ke atas, sell bantai lagi ke atas teman-teman, sell di sini bantai lagi ke atas. Kenapa? Karena ini tidak diperhatikan ya. Jadi tolong perhatikan market condition atau kondisi marketnya ya, supaya apa? Supaya teman-teman mengerti ya, tradingan teman-teman ini high risk atau tidak. Kita sell pun di sini 3744, kita take profit cuma 200 pip teman-teman. Kenapa? Karena ya last entry kita break even, at least kita 80-90% posisi kita itu kita sudah amankan gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kena break even pun tidak apa-apa gitu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. See you guys in the next video. Salam cuan, salam profit teman-teman ya. Stay positive. Peace.